Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Air mata jatuh tak tertahankan ketika mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Swords, ada Four of Cups. Di sini ada Two of Pentacles, ada Two of Wands, dan di sini juga ada The Moon. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Three of Swords. Saya merasakan ini tentang sesuatu hal yang menyakitkan perasaan kamu. Ada yang akan kamu dengar yang buat kamu itu gak bisa menahan air mata kamu. Ini tentang kebohongan atau sebuah pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu. Tentunya seseorang yang sangat kamu percaya, sangat kamu cintai, atau bahkan seseorang yang kayaknya sudah kamu berikan segalanya, tetapi balasannya mungkin adalah sebuah pengkhianatan. Itulah yang membuat air mata kamu itu jatuh gak tertahankan ketika mendengar kabar mengejutkan ini, atau kabar tentang dia yang sampai ke telinga kamu. Ya mungkin di sini kamu nggak langsung percaya ya, kamu nggak langsung percaya tentang apa yang orang katakan, tentang apa yang orang sampaikan kepada kamu. Tentunya kamu nggak bisa langsung percaya, tapi kamu merasakan bahwa di sini memang ada kebenaran, ada kejujuran dari seseorang yang mengatakan hal itu kepada kamu. Oke, ini tentang bisa saja pasangan yang berselingkuh, pasangan yang di depan kamu begitu baik, terlihat sempurna, tetapi menyembunyikan kebusukan di belakang kamu. Ini tentang orang ketiga, bisa ya, ada orang ketiga dalam hubungan kamu. Ini untuk sebagian kamu ya, atau ini bisa saja sudah berlalu, sudah terlewati, atau mungkin ada yang sebagian yang merasakan hal ini sekarang, dan semoga untuk kedepannya ini tidak terjadi. Oke, sesuatu hal yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh kamu, tidak pernah kamu duga bakalan merasakan
hal yang seperti ini. Ini bisa tentang dalam sebuah rumah tangga atau dalam sebuah hubungan, atau mungkin di sini ada sebagian kamu yang udah menuju pernikahan, tetapi ada yang terbongkar, ada rahasia yang terbongkar tentang dia, yang bisa saja membuat kamu membatalkan acara pernikahan itu. Bisa saja karena kamu gak mau sesuatu hal yang diawali dengan kebohongan. Karena jika itu adalah kebohongan, maka kedepannya akan banyak kebohongan yang akan dia tutup-tutupi. Jadi saya merasakan di sini ada sebagian kamu yang lebih tegas ya untuk memutuskan hal penting dalam kehidupan kamu. Ada Four of Cup. Saya melihat di sini ini adalah apa ya? Memang ada yang gagal ya, kayak di sebagian kamu pernah gagal. Tapi kegagalan ini sepertinya bukan akhir ya dari segalanya. Tapi ternyata kegagalan ini bisa saja sesuatu hal yang baru yang akan dimulai untuk kamu. Artinya ini adalah bahan untuk kamu lebih merenung, untuk lebih mengintrospeksi diri, untuk lebih mengevaluasi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, untuk tidak salah lagi dalam memilih dan tidak salah lagi dalam melangkah. Ya mungkin ada juga hal-hal yang di sini membuat kamu menarik diri ya, atau mungkin insecure setelah kegagalan yang pernah kamu alami dalam hidup, membuat kamu menarik diri dari lingkungan, dari sosial, atau bahkan dari keluarga. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini ya insecure. Oke? Tapi kembali lagi, semua yang terjadi dalam hidup selalu punya alasan. Oke, kenapa kamu ketemu dengan orang yang salah? Kenapa kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang toksik dan manipulatif? Tentunya karena Tuhan tahu akan ada yang terbaik untuk kamu setelah ini. Saat kamu lebih tegas, lebih punya komitmen untuk bisa berani melakukan sebuah penolakan jika itu kamu anggap tidak baik untuk kamu. Jadi gak usah segan-segan ya. Yang terpenting itu diri kamu. Diri kamu penting dari segalanya. Bukan berarti itu egois ya, tetapi itu lebih kepada berusaha untuk menjaga hati, pikiran, mental agar tetap baik-baik saja. Tentunya kamu saat ini lebih berfokus kepada bagaimana cara kamu untuk melindungi diri kamu, untuk lebih mempertahankan diri kamu. Ya mungkin di sini memang ada ya yang sebagian kamu terlalu bucin, sampai-sampai nggak pakai logika lagi, dalam mencintai seseorang. Ya mencintai seseorang secara ugal-ugalan ya, melebihi dari segalanya, sampai-sampai kamu sampai-sampai kamu rela disakiti. Ada juga sebagian kamu yang udah tahu itu nggak baik untuk kamu, tapi kamu masih tetap jalani karena masih berpikir cinta, sayang, tapi kamu lupa. Oke, itu ternyata adalah cinta yang salah. Karena kayak hubungan yang nggak ada kata salingnya. Ya seakan-akan kamu saja yang nggak seimbang, itu artinya Two of Pentacles, nggak seimbang ya artinya. Hubungan yang tidak seimbang. Di sini saya melihat ya ada sebagian kamu yang kayaknya kamu aja yang berusaha untuk mengerti, kamu aja yang berusaha untuk memahami. Tapi kamu lupa kalau kamu punya hati dan pikiran, perasaan yang untuk dijaga juga. Jadi memang sulit sepertinya untuk lebih punya hubungan yang lebih seimbang. Oke. Two of Pentacles, menjalani hubungan yang memang tidak seimbang. Seperti kamu saja yang sangat mencintainya, sangat memahaminya, tapi itu tidak kamu dapatkan dari dia. Oke. Ada Two of Wands, dan memang sepertinya keputusan untuk pergi, keputusan untuk meninggalkan sesuatu hal yang kamu anggap itu nyakitin kamu, sepertinya itu adalah sesuatu hal yang tepat ya. Meski terkadang kamu ada rasa takutnya, kamu ada rasa khawatirnya, takut nanti
bakalan semua terulang lagi di saat kamu membuka hati. Itu wajar ya, itu normal sebenarnya. Tapi jangan biarkan ketakutan itu membuat kamu tidak berani ngapa-ngapain. Ketakutan itu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Jangan sampai. Kamu harus mengendalikan ketakutan kamu, mengendalikan pikiran, perasaan kamu. Artinya itu adalah sesuatu hal yang usaha kamu untuk bisa melindungi diri kamu agar hal-hal yang dulunya itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Tapi yakin ya, tidak akan selamanya kamu menjalani hubungan yang salah. Tidak akan selamanya kamu menjalani hubungan yang toksik. Akan ada saatnya kamu ketemu dengan seseorang yang benar-benar kamu harapkan, kamu impikan, kamu rindukan. Ada demun, kerinduan artinya ya. Kerinduan artinya seseorang yang akan, ya mungkin bisa saja di sini ada seseorang yang dari masa lalu yang hadir lagi dalam kehidupan kamu, bisa saja di sini. Ada seseorang yang mungkin kamu rindukan, yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam pikiran kamu, bisa saja dia hadir lagi dalam kehidupan kamu, karena ada demun di sini. Oke, seseorang dari masa lalu, seseorang yang kamu rindukan, hadir lagi dalam kehidupan kamu. Artinya bisa saja seseorang yang hadir ini buat kamu kembali ceria, buat kamu kembali tersenyum, oke, buat kamu punya gairah yang baru lagi. Bisa saja. Artinya di sini ini tentang harapan, tentang kebahagiaan yang kembali ada. Oke. Kita lanjut. Di sini ada wisdom, ada tree, ada scribe or writer or pen, dan di sini juga ada authority figure. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang terkadang untuk bisa sampai ke tujuan, terkadang memang banyak hal-hal yang tidak mudah ya yang harus kamu lewati. Di sini bisa saja kamu melewati ya mungkin rumah tangga yang banyak dinamikanya, banyak dramanya. Ada hal-hal yang di sini membuat kamu ya mungkin bertahan dan bersabar. Tapi ada juga sebagian kamu yang kayaknya semakin bertahan semakin menyakitkan. Ada juga. Tapi saya melihat di sini kamu akan lebih tegas ya. Kamu akan lebih tegas terhadap sesuatu hal yang nyakitin perasaan kamu. Artinya kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk memutuskan dan memilih yang terbaik. Sudah tidak mau lagi ya terlalu mengikuti gengsi ya, mengikuti nafsu, mengikuti keinginan sesaat, atau hanya melihat sesuatu itu dari penampilan luar. Tidak. Saat ini kamu sudah punya sudut pandang yang sangat berbeda terhadap kehidupan, tentang apapun itu, tak tentang sebuah hubungan, atau pekerjaan, atau usaha, atau apapun permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Kamu sudah banyak belajar lah ya, banyak belajar dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, entah itu jatuh bangun, gagal dan gagal lagi, penyesalan, ya mungkin karena pernah melakukan sebuah kesalahan juga. Banyak hal ya yang di sini membuat kamu dalam penyesalan, tapi di sini kamu berusaha untuk menjadikan hal itu adalah pelajaran yang berharga untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Artinya lebih waspada dan lebih berhati-hati untuk lebih menjaga, artinya di sini kamu juga tidak memaksakan ya. Tidak memaksakan. Kamu berusaha untuk menjalani kehidupan karena memang sudah ada yang digariskan dan sudah ada yang ditakdirkan untuk kamu. Sudah ada yang dituliskan untuk kamu di sini. Ya kehidupan yang saat ini kamu jalani. Jadi ada hal-hal yang mau nggak mau ya harus kamu lewati. Kamu nggak bisa ngomong tidak karena memang itu sudah digariskan.
Ya mungkin mengalami hal-hal yang dulunya menyakitkan, pernah ditinggalkan, pernah diselingkuhi, pernah disakiti. Itu sesuatu hal yang memang sudah digariskan. Tapi di sini kamu cukup tegar ya. Kamu cukup tegar untuk bisa menghadapi kenyataan yang tidak mudah, bahkan kenyataan yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah kamu duga sebelumnya hal ini bakalan menimpa kehidupan kamu. Tapi ternyata ini benar-benar menimpa kehidupan kamu. Tapi selalu ingat ya, semua yang terjadi punya sebab dan akibat. Ada alasannya. Kenapa kamu ketemu dengan orang yang salah? Kenapa kamu ketemu dengan orang yang toksik? Atau kenapa kamu ketemu dengan karmik? Karena tentunya ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang menimpa kamu saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Entah itu tentang buat kamu emosi, kemarahan, atau bahkan buat kamu nggak bisa ngapa-ngapain karena mungkin merasa tidak sanggup melawan hal ini. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kamu, tapi meski keadaan tidak bisa kamu kendalikan, yang terpenting kamu mampu mengendalikan diri kamu untuk tetap kuat, untuk tetap baik-baik saja, untuk tetap menjalani, untuk tidak lari dari kenyataan. Karena ini ada keadilan ya, ada keadilan untuk kamu. Jadi gak akan selamanya ya kamu berada dalam kesedihan, gak akan selamanya kamu menangisi tentang hubungan yang mungkin penuh dengan penderitaan. Oke, nggak akan selamanya. Akan ada saatnya kamu benar-benar terlepas dari semua itu. Akan ada saatnya kamu benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri dan menjalani kehidupan yang kamu pilih nantinya. Tentunya kehidupan yang lebih bikin kamu tenang, bikin kamu damai. Ya artinya di sini kamu tidak memaksakan, tidak mentargetkan, tapi tetap mengikuti alur kehidupan untuk bisa menjadi yang lebih baik, dan berharap yang terbaik itu juga akan datang dalam kehidupan kamu, baik tentang jodoh, pasangan, teman, pekerjaan, atau usaha, kesempatan, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun situasinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan, apapun situasinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.